ya inilah the real stripping itu seperti apa, dimana kita akan dikejar-kejar deadline tayangan, dikejar-kejar materi dan segala macem. Nikmatnya di situ. Feel Oh, profil oke. ya lebih ke keseharian Mas Lucky. Pas break aku bisa liput intip isi mobil Oh, kah, atau when? mungkin Allah. Udah selesai. Oh udah selesai. Oke. Hari apa? Besok. Jam berapa? Aku dari pagi. Dari pagi. Iya. Oke. Soalnya nggak ada lagi artis yang Hari ini benar-benar hektik banget dan beneran I swear kita Atau- nggak ada stop. Biasa, kita lihat kali ya. boleh sama. Eh, Walaupun oke. sedikit nggak apa-apa. Ya, wait, aku ke atas dulu sebentar ya. Oke. Aku Tapi aku nggak terlalu edik kumpul. Family first. Oke. Bukan, karena anak-anak lagi lucu-lucunya. 4 sama 2. Tapi yang pertama kan udah sama mantan istri. Gitu, yang sekarang nih 2. Jadi 3 cowok, jagoan semua. Gitu. Oke. Mas Lucky sedikit Yes. lagi ngambil stripping Mm-mm. di Pergelumbur Indo. Iya. Apa nih kesibukannya? Tiap hari Mm-mm. ada di lokasi syuting. Setiap hari nggak ada libur dan tapi itu istimewanya di situ, kenikmatannya di situ. Kenapa? Ya inilah the real stripping itu seperti apa, dimana kita akan dikejar-kejar deadline tayangan, dikejar-kejar materi dan segala macem. Nikmatnya di situ. Jadi nggak banyak orang yang bisa menikmati itu, karena ini kan emang udah menjadi main job gue ya. Gue di sini dunia stripping itu udah 18 tahun. 18 tahun. Jadi udah target 1 tahun 1 stripping. Gitu ya. Nggak tahu Tuhan kasih berapa episode, sampai berapa episode, mungkin ratusan, ribuan. Tapi emang dari dulu udah paten 1 tahun 1 stripping. Jadi mungkin kalau 1 tahun itu biasanya menghabiskan waktu 4 sampai 6 bulan stripping. 6 bulan 7-6 bulan sisaan itu udah full family gitu. Paling FTV kalau fans-fans sudah kangen banget. Karena gini, kalau gue tuh nggak stripping, gue tuh bener-bener jarang banget nongol di sosial media. Mungkin karena faktor umur kali ya. Jadi semakin gue bertambah usia itu semakin mikir, kok ke handphonenya berkurang ya. Karena menurut gue cara gue berkomunikasi dengan para fans dari dulu sampai sekarang itu adalah dari handphone. Ya kan, mereka menanyakan kabar, mereka mau tahu update gue itu apa sekarang, mereka pengen tahu look gue tuh kayak gimana sekarang segala macem itu. Jadi mereka tuh sebenarnya lebih suka gue stripping. Jadi Bisa ngeliat setiap hari, dan gue setiap hari bisa bikin video apapun dan segala macem. Itu yang mereka tungguin. Mereka nggak suka gue tuh libur, off, bener off, totally off. Yang gue posting family gitu. Jadi Mas Lucky lebih paham menempatkan posisi Mm-mm. untuk fans, Yes. family juga. Karena Yep. tampaknya juga mungkin Betul. aku juga bukan siapa-siapa gitu ya. Betul, karena emang banyak banget apa ya, teman-teman yang seneng ngeliat gue itu dari dulu, udah belasan tahun lalu, masih ada sampai sekarang dan masih mengkritik juga. Dan itu sesuatu yang membanggakan, sesuatu yang membuat gue itu tetap excited untuk terus syuting gitu. Untuk anak-anak Ya kalau udah strippingnya selesai, tamat, udah paling handphone tuh 30% ke sosial medianya ya gitu. Karena jujur gue sama istri sepakat kita pengen di depan anak-anak itu kita nggak gadget, selalu gadget, nggak. Kita pengennya kayak mereka ngelihat my parents nggak handphone terus nih, kita pengen kayak gitu. lagi lucu-lucunya itu. Lagi lucu-lucunya, makanya apa ya,
begitu misalnya belum ada project stripping, gue tuh benar-benar happy banget bisa se-quality time itu sama anak-anak sama istri. Karena kalau udah stripping sedih banget. Apalagi udah yang sekarang ini kan udah 4 tahun, udah ngerti banget where is daddy, daddy come on, go back daddy, kapan pulang, daddy udah on the way gitu, no gitu, daddy still working gitu setiap hari gitu. Apalagi udah pada ngerti nonton tayangan kan, udah mulai ngerti. Kalau 2 tahun lalu kan mereka masih belum ngerti kenapa dedinya ada di TV gitu, kenapa ya. Waktu 2 tahun lalu mereka masih bingung ngeliat TV ngeliat dedinya, ngeliat TV ngeliat dedinya gitu kan. Kalau sekarang mereka udah ngerti gitu, daddy on duty, daddy working, daddy on the TV, look gitu. Jadi mereka tuh mikirnya kayak, oh daddy pergi dari rumah untuk masuk ke TV gitu. Terus apa yang dikangenin ketika mungkin Mm-mm. lagi kerja dari pagi sampai malam terus pegang buru-buru pulang? Mm. Yang dikangenin dari anak? Em, Kalau boleh jujur, kalau udah kerja gue concern. Ya, it doesn't mean lupa ya, enggak, tetap kontak, saling kabar sama istri gitu. Kadang kalau terlalu hektik kita teleponan aja sambil pakai headset, nunggu take gitu, sambil ngobrol gitu aja. Selebihnya dia udah ngerti bahwa kalau udah mulai stripping, gue udah 90% di sini, 10% rumah gitu. Ya. Yang pertama udah kelihatan bakatnya? Yes, Udah John. kelihatan bakatnya? Bakatnya banyak banget. Tapi mungkin bisa lihat Kayaknya tapi waktu dulu kita ngobrol kan as a parents gitu. Nanti gede anak-anak jadi apa ya gitu. Ya kalau dalam hati sih pengen ngelanjutin legacy parentsnya kan. Kita kan berdua public figure gitu. Cuman kalau ternyata Tuhan kasih itu jalan, wah kita bakal happy banget gitu, ada yang nerusin legacy kita, dan kita udah tahu dunianya gitu, bagaimana cara membangunnya dari nol gitu. Tapi kan tergantung ke anak-anaknya nanti gedenya, interestnya atau bakatnya itu mungkin akademis, lebih beruntung lagi ya kan. Jadi nanti lihat nanti deh, ternyata semakin kesini di sekolah pinter, alhamdulillah ya, masya Allah. Lalu dia suka activity, kayak gue kan suka sepak bola nih, dia juga suka. Gue suka sport lah, olahraga, dia juga suka. Dan dia interest nonton tayangan. Itu yang bikin kita berdua tuh kayak masya Allah gitu. Kita nih nggak pernah pengen maksain dia jadi aktor kayak kita, ternyata jalannya tuh makin kesini kok makin ke kita gitu. Jadi ini tayangan perdana sinetron gue yang dia nonton full, yang dia udah ngerti itu adalah tayangan gitu. Jadi dia nonton dari awal sampai akhir, nggak mau kalau belum selesai gitu. Baru misalnya maminya kasih tahu, Jane is over, itu tayangannya udah selesai gitu, Daddy udah selesai, yeah it's mean Daddy home gitu. Padahal dia nggak tahu Daddy masih kerja. Ya, dan yang bikin kaget lagi tuh dia ikut ngerasain tayangannya itu. Misal nih Dedi gue di tayangan tuh lagi sedih nih sama yang jadi mamaku nih gitu, Mama Lydia Kanda gitu. Dia ikut nangis, Dedi crying, why are you crying gitu. Nah, lalu lalu ada adegan anak kecil kan, ceritanya anaknya Amira kan meninggal kecelakaan mobil, nangis dia sampai rumah, sampai besoknya itu diungkit terus. Jadi ceritanya di sini nih Biru gagal nyelamatin anaknya Amira, itu diinget sama Zain, my first son. Dedi nggak bisa tangkap anak kecil setiap hari. Ya, I feel sorry kids gitu. Itu I did nothing, maaf ya. Next dia akan tangkap itu anak kecilnya.
Dia ngerti loh. Dan setiap hari dia masih inget gitu. Iya. Dia nggak kepikiran pengen ikut ke lokasi. Enggak, biarin aja dia nikmatin usianya, sekolahnya. Kalau memang dia kepengen, baru. Karena kadang-kala kalau kita paksain anak-anak kita itu semuanya nggak sesuai ekspektasi. Mendingan udah biarin aja lah. Udah diminta sama teman-teman production house. Aku bilang bapaknya dulu aja, bapaknya masih sanggup kerja nih gitu. Ayo laki, come on, ini jadi anaknya ini. Jangan dulu deh. Aku capeknya dunia syutingin. Iya betul. Kebayang nggak nanti? Ini kan istri saya lagi prepare promo kan sama MNC juga. Kita syuting, dia juga syuting kan nggak mungkin ya. Jadi udah nanti aja deh anak-anak kita aja dulu lah. Gitu. Mas, Mm-mm. bagi ke waktu sama keluarga, Mm-mm. top banget. Sinetron juga profesional. Mm-mm. Selain itu ada kegiatan di luar Mm-mm. syuting dan keluarga nggak sih mas? Misal bisnis. Oh bisnis. Atau kerjaan lain gitu. Oke. Boleh jujur ya. Kalau bisnis pribadi masih banyak yang belum berhasil. Jadi kalau yang udah kenal, setiap tahun tuh gue pasti ada bisnis apapun itu, bisnis F&B, bisnis benda mati atau apapun itu. Tapi memang belum dikasih jalannya untuk berkarya di luar aktor. Ya, yang bisa gue lakuin adalah setiap tahun gimana caranya gue ngebangun sebuah bisnis gitu. Tahun ini kenapa off dari bisnis karena ada tugas dari mertua. Jadi kan mertua di Bali beliau ini punya banyak aset, tanah, villa, kos-kosan, rumah juga gitu. Jadi sekalian belajar tentang dunia properti seperti apa gitu. Itu aja. Menjanjikan nggak sih mas? Menjanjikan banget ternyata. Apalagi cuman dapat komisi aja itu ternyata sebesar itu. Apalagi nanti misal nih ternyata gue fall in love sama dunia properti. Ya bisa jadi kemungkinan yang tadinya invest bisnis ini, invest ini, mungkin udahlah beli.